Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan istri-istrinya untuk menegakkan agama yang hak, dinul Islam, dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman bid'ah ke zaman sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini adalah menjelaskan bid'ah bukan berarti memvonis neraka. Ahibbati fillah, ketika para dai menasihati dan melarang amalan-amalan bid'ah, maka sama sekali bukan berarti memvonis pelakunya penghuni neraka. Ini adalah kesalahpahaman yang menjalar di tengah masyarakat. Yang kesalahpahaman ini juga dijadikan senjata untuk menentang dakwah sunnah dan melarang orang membahas masalah bid'ah. Oleh karena ini, mari kita luruskan, duduk bersama menyelesaikan perkaranya. Rasulullah SAW teladan dalam mengingkari masalah bid'ah. Orang yang mencontohkan dan memberi kita teladan untuk menjauhi bid'ah serta melarang bid'ah adalah Rasulullah SAW. Adapun beliau bersabda dalam hadisnya, barang siapa man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fawaradun, dan artinya barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, yaitu dalam urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 269, 697 dan Muslim nomor 1718. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis diriwayatkan Muslim nomor 1718. Bahkan tidak hanya sekali dua kali beliau bicara masalah bid'ah ini. Rasulullah SAW setiap memulai khutbah biasanya beliau mengucapkan, amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah.
yang artinya amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diadakan. Setiap perkara agama yang diadakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan Muslim nomor 867. Tidak hanya itu, di akhir hidup beliau masih mewanti-wanti masalah bid'ah ini. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami suatu hari. Setelah salat beliau menghadap kami kemudian memberikan nasihat yang mendalam yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Maka ada berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Apa yang engkau pesankan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geram kalian. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan At-Tirmizi nomor 2676. Ia berkata, hadis ini hasan sahih. Masirat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti umatnya terhadap kebid'ahan ini. Melarang kebid'ahan, bahkan sering dan terus-menerus beliau lakukan hal ini. Maka sudah semestinya para dai yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyerukan hal yang sama. Tentunya dengan ilmu dan dakwah yang hikmah. Masalah bid'ah adalah masalah penting. Tidak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mewanti-wanti masalah bid'ah. Karena masalah ini adalah masalah penting. Karena inti dari Islam adalah dua kalimat syahadat. Kandungan dari syahadat la ilaha illallah adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan kandungan dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan tuntunan beliau. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang artinya inti agama ini berporos pada dua hal. Satu, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Dua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Kita tidak menyembahnya dengan kebid'ahan. Inti dari Islam seluruhnya adalah menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata dan beribadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat bid'ah. Maka masalah bid'ah ini adalah masalah penting. Terkait dengan pokok agama, wajarlah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mewanti-wanti masalah bid'ah dengan keras. Masirat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bedakan vonis umum dengan vonis individu. Jika seorang dai membicarakan sebuah larangan dalam agama dan akibat buruknya dalam syariat, apakah itu berupa mendapat laknat Allah, mendapat dosa, mendapat ancaman neraka atau lainnya? Bukan berarti sang dai sedang memvonis pelaku larangan tersebut bahwa mereka pasti mendapat akibat buruknya. Karena ia sedang berbicara dalam konteks umum atau mutlak, tidak berbicara mengenai person atau muayyan. Bedakan vonis mutlak dengan muayyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang artinya andai setiap dosa yang dilaknat pelakunya
kemudian dilaknat semua perlakuan secara muayyan atau spesifik, maka mayoritas manusia akan terkena laknat. Maka ini sebagaimana dalil ancaman yang bersifat mutlak, umum, tidak berarti jatuh ancaman tersebut pada setiap orang secara spesifik, kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani atau penghalangnya. Maka demikian juga laknat. Maka ketika kita bicara hadis bahwa pelaku bid'ah diancam neraka, maka bukan berarti semua orang yang melakukan bid'ah pasti masuk neraka. Bisa jadi ia tidak masuk neraka karena adanya mawani atau penghalang. Semisal karena ia jahil atau bodoh, tidak tahu sama sekali agama, tidak paham tentang bid'ah, karena sekedar ikut-ikutan, karena subhat dan semisalnya, atau karena belum terpenuhi syarat-syarat jatuhnya vonis, seperti tegaknya hujjah, hilangnya subhat, bukan penyeru bid'ah dan lainnya. Oleh karena itu para ulama membedakan mubtadi atau ahlul bid'ah dan orang yang jatuh pada bid'ah. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani mengatakan dengan yang artinya, jika seseorang menyelisihi dalil, maka pertama tidak boleh mengikutinya. Kedua, tidak boleh langsung kita vonis bid'ah orang yang berkatanya menyelisihi nas tersebut. Walaupun tetap kita katakan apa yang ia ucapkan tersebut bid'ah. Saya membedakan antara ungkapan fulan jatuh dalam kekufuran dengan fulan kafir. Demikian juga berbeda antara fulan jatuh pada kebid'ahan dengan fulan ahlul bid'ah. Jika saya katakan fulan ahlul bid'ah, maka maknanya bukan sekedar ia jatuh pada kebid'ahan, namun kebid'ahan memang menjadi urusan utamanya. Karena istilah mubtadi ini merupakan isim fa'il. Bagaimana kalau kita katakan fulan itu orang yang adil, maka bukan maknanya ia berbuat keadilan sekali saja dalam hidupnya. Maka inilah makna dalam isim fa'il. Intinya, ahibati fillah, terkadang seorang ulama mujtahid terjatuh pada kebid'ahan, namun tidak kita vonis dengan kebid'ahan tersebut dan tidak kita vonis dengan ahlul bid'ah. Oleh karena itu, ahibati fillah, para ulama sunnah mengajarkan kita agar tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan label dan vonis untuk individu secara spesifik. Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan yang artinya hendaknya berhati-hati dalam menerapkan hukum pada individu secara spesifik. Penerapan hukum ini baru bisa diterapkan setelah orang yang jahil diajari, atau orang yang bodoh dan tidak paham tentang agama. Orang yang sesat diberi arahan. Kadang orang sesat diberi arahan yang baik, yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, masih keras hatinya untuk menerima kebenaran itu. Apakah kita termasuk dari golongan itu? Semoga Allah menghindari kita dari golongan-golongan tersebut. Orang yang memiliki ujur dikatai ujurnya, dan orang yang menyelisihi dalil dikatai sisi pandangannya. Maka contohnya seseorang tidak boleh bersengaja secara spesifik menunjuk seorang wanita yang mencukur alisnya, kemudian menyebut namanya dan menyebarkan di tengah orang-orang bahwa ia adalah wanita terlaknat. Yang beliau maksud adalah hadis seperti ini, yang artinya semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dirinya atau meminta ditato, yang mencukur alisnya atau meminta dicukurkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5948, Muslim nomor 2125. Wanita yang mencukur alisnya dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun laknat ini secara mutlak. Adapun ketika kita bertemu dengan seorang wanita yang mencukur alisnya, maka tidak boleh langsung kita katakan dia terlaknat, karena bisa jadi belum terpenuhi syarat dan ada penghalang. Ahibbati fillah, sikap terhadap dalil-dalil wa'id, ancaman. Rasulullah SAW bersabda,
wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis diriwayatkan An-Nasa'i nomor 1578, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Da'if Sunan An-Nasa'i. Ini adalah hadis wa'id atau ancaman. Artinya kita diancam oleh syariat bahwa bisa jadi kita masuk neraka karena sebab bid'ah yang kita lakukan. Namun apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Sebagaimana juga kalau kita menasihati orang yang berdusta, apakah dengan itu kita memvonis neraka? Padahal hadis mengatakan, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Yang artinya, dan jauhilah dusta. Karena dusta itu membawa kepada perbuatan fajir, maksiat, dan perbuatan fajir membawa ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Tentu tidak bukan, karena ini juga wa'id atau ancaman. Artinya kita diancam bahwa bisa jadi kita masuk neraka karena sebab dusta yang kita lakukan. Namun apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang artinya laknat yang mutlak atau umum tidak berkonsekuensi laknat bagi semua pelakunya secara spesifik selama ada penghalang yang menghalanginya dari terkena laknat. Demikian juga takfir mutlak dan ancaman yang mutlak. Oleh karena itu, ancaman yang mutlak yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah baru jatuh kita jika terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang melakukan bid'ah diancam neraka. Namun apakah mereka pasti masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi masuk neraka wal iyyazu billah jika terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalangnya. Bisa jadi tidak masuk neraka karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan ada penghalangnya. Mengenai syarat-syarat dan ada penghalang yang dimaksud, ini jika ingin dirinci maka butuh kepada pembahasan tersendiri yang panjang dan lebar. Maka mulai sekarang stop menuduh para dai yang menyampaikan bid'ah, masalah perkara bid'ah, yang memperingatkan umat dari bid'ah, bahwa mereka memvonis orang pasti masuk neraka. Terlebih lagi menggunakan stigma ini untuk melegalkan bid'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seperti yang sekarang kita rasakan ini. Bid'ah itu berbahaya dan wajib terus diingatkan kepada yang melakukan, kepada pelakunya. Dan dijauhi oleh setiap pelakunya. Terkhusus untuk pelaku. Umumnya untuk kita semua. Maka amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya itu kita buang jauh-jauh, kita tinggalkan, maka kita segeralah untuk mengamalkan amalan-amalan yang sesungguhnya datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ini salah. Itu datangnya saya sendiri. Saya mohon maaf. Dan jika ini benar, ini yang kita dengarkan tadi itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya akhiri. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah.